udah pakai cangkang, belakangnya ada gerobaknya jadi ngiring gini. Oke. Iya. Anda gampang-gampang backup saya. Anda malah Eh eh G lah. kembali lagi di berita akhir pekan bersama dengan Pak Dustin Tiffany. Wes, Wes, ya selamat akhirnya gua balik lagi ke BAP dengan set yang fresh seperti ini. Yang Ja. fresh seperti ini ya Gila. kan. Terakhir season 1 kan kita akhir dengan Anda, sekarang kita comeback ada Andanya lagi nih. Bener ya kan? bener bener. Dan ternyata emang benar-benar lebih buat full color, jadi buat mata juga memanjakan kita juga ya Jaya yang Yoi, nonton ya. jadi semua orang bisa menikmati set ini kecuali Coki Pardede buta warna soalnya kan. Iya, enggak akan Iya. bisa melihat dia. Dipikir mau warna. monokrom ini, dipikir monokrom. Iya, tulus aja gitu ya. Bang, ya. Iya, tapi kok udah ada saya nih, udah ada Anda kan, tinggal kurang satu nih. Oh iya. Arif Muhammad Zia sama nasi padang gitu. Itu. Foto kita kan udah ada di Udah- Bintaro. Foto kita udah ada. Iya, Di iya, Bintaro iya. sama di rest area mana gitu Ja. Ada bener. Iya. Saya juga pernah, saya makan di mana Pak ya? Gue mau saya fotoin ke Anda kan. Kayak, nih ente level gubernur Padang nih, fotonya ada di Payakumbuh soalnya. Iya, padahal di situ emang banyak cerita, ada banyak momentum ya Jaya. Banyak momentum. Kan dia kan sering pendongkrak viral di sosmed ya kan ya. Pak Arif Muhammad, Iya, betul. kecipratan. Viral juga aneh. Viral juga. Tapi kan bukan viral begitu yang kita pengen sebetulnya. Beda Sayang dong. live agak susah tuh di-cut ya. Iya. Video waktu itu udah sempat naik di Twitter, di take down, nyongol lagi pas udah lama-lama. Itu untuk nyutupin pada saat masa kampanye. Lu barengan. Oh itu pengalihan isu dari Pilpres ternyata itu Pengalihan sebenarnya. isu dari Pilpres. Iya sih. Nah, Biar- tapi kita belum pernah bahas nih Pak nih. Waktu hari H sedang terjadi nih, ya kan. Saya kan melemparkan lah omongan jelek itu kan. benar. Nah, Anda gampang-gampang backup saya. Anda malah malah begitu Anda. Kalau Anda menolong saya itu sih masih bisa lolos sebenarnya itu. Itu gua agak bingung untuk menamenginya seperti itu pada saat itu. Bagaimana gue menyikapinya, apakah gua melanturkan oh iya Kanja itu kebetulan deket keran, itu bisa jadi. Nah, itu bisa jadi, jadi. Untuk iya. menyelamatkan ya. Tapi saya juga ngerti sih posisi Anda juga susah kan, mungkin kita lagi tektokan bareng, mungkin pas saya lempar Anda shock terus kayak apakah gue harus ngebela atau pura-pura nggak denger atau nyapu. Nah, itu di otak Anda mungkin Oh gitu. iya, ada 3. Sehingga yang keluar di mulut Anda cuman gitu. Iya. Pas Gitu udah lah. rapi, Oza ngapain Ja? Udah rapi kok lu preview live buat apa sih Ja? Ternyata Iya. ini Pak. Lah Twitter langsung trending ya. Coba sebelum kita mulai, menurut ente set baru ini gimana nih Pak nih? Ada apa boneka-boneka slam dunk ya kan? Oh iya, ini keren juga ya. Tapi istilahnya kayak ini orang-orang kayak ngeluh gitu ya Jaya. Oke. Karena posisinya posisi cap. Ntar dulu. Basah semua ya. Ini bekas keringatnya pada netes-netes di bawah. Oh. Melambangkan karyawan USS yang capek bekerja gitu maksudnya. Wah, ini sih salah satu penyampaian tapi lewat si action figure ini. Satir nih, Satir. satir. Jamnya juga kayak yang kata lu bilang jam gimmick ya Pak ya. Jamnya itu mati di angka 4.20 Pak, kebetulan bisa dilihat tuh. Oh Iya iya, kan tuh, gua 4.20. enggak ngeh lo ini ya 420 ya. Iya kan. Bener. Dan diganjel pakai kerat minuman bersoda. Kerat minuman bersoda ini. Iya, di bawah kalau ada misalnya kita ke Barito jadiin tempat duduk, gua langsung notice. seringai. Lu balik lagi ke kaos band-band dan ternyata lu Masih dengan seringa. udah gitu yang edisi Jepang. Edisi Jepang. Bawahnya aja ada bacaan. Bawahnya ada Jepangnya. Artinya? Podcast Jejo nggak laku kalau nggak salah gitu. Seringnya waktu itu ada concern juga terhadap USS Fit. Makanya akhirnya tahta si channel ini Dikembalikan Anda. lagi kepada saya. Dan nanti Jejo mungkin akan ada program lain lah mungkin lah. Iya, ya kan? masa nggak mau ngeluarin duit akan sih Jo. Iya, Masang lu di sini dan- buat BAP ya. Dan dia juga nggak pernah brainstorm ide sama kita sebenarnya untuk konten di USS ini Nggak apa. pernah ya? Nggak pernah dia main jalan-jalan. Padahal kan kayak gue pengen bilang kayak dulu kan di RCTI itu ada Cici Panda Katakan Cinta atau enggak? Iya. Nah gue bilang kayak Jo lu bikin lagi versi lu Katakan Cina gitu harusnya. Itu ya kan jadi tentang kalau Katakan Cinta kan nembak cewek. Ini tentang orang Cina ngerekrut Iya. karyawan gitu kayak lo orang mau nggak kerja sama kita orang terus pas mau Pak baru langsung ada konfeti. Iya. Wey,
katakan cintamu. Wah gila, ini cocok sih. Udah pasti tayang di ITV nih. Iya kan cocok kan. Ayolah J, bikinlah katakan ITV. Cina ya kan. Mainnya di PIK dan lain-lain sekitarnya lah tuh. Iya. Cocok. Oke Pak, kita langsung aja masuk ke berita-berita terkini nih. Ini yang pertama nih berita, wah sebenarnya agak mengerikan nih Pak. Jadi Ngeri ya. kata peramal India, kiamat itu tanggal 29 Juni. 29 Juni. Iya, yang itu di mana adalah besok ya berarti ya. Lusa. Besok ya. Lusa Jadi apa besok? besok. Besok. Jadi kalau ini kiamat nih, salah satu momen terakhir saya ya sama Anda di BAP ini gitu kan. Ja, tapi rasa-rasa gladiresiknya ini nggak ada, Ja. Gladiresik kiamatnya. Dibilang karena ada tanda-tanda kayak tembakan di zona antara Korea Utara dan Selatan, dan Kumar juga sebutin konflik di Israel yang situasinya makin tegang gitu ya kan. Berarti gini deh, kita mau ngapain nih hari ini, misalkan memang besok kiamat gitu ya kan. Kita selain bertobat, kira-kira ente mau ngapain nih kalau ini hari terakhir di dunia? Nih ya, karena gue orang Jakarta, gue pengen masuk Monas. Karena lu belum pernah masuk Monas. Sama sekali, gue Iya, pengen ngeliat sama ya sih. kan, gimana sih dalamnya. Terus apakah yang paling atas bisa gua raih guys itu? Karena kan nggak sembarangan orang yang bisa Nggak ngeraih sembarang itu, Pak. orang boleh kesana. kalau lu, Iya. Sama sih, saya juga misalkan ini hari terakhir, saya juga bakal nyamperin landmark Jakarta yang monumental juga. Tapi kalau saya bukan Monas kayaknya saya. Apa tuh Pak? Miss Jackson kayaknya, Senop gitu. Itu kan juga sebuah monumen juga. Iya, jadi ketika meteor jatuh tuh saya lagi live music nonton Kanda Brothers gitu. Kita mendoakan aja supaya enggak lah ya. Iya, jangan sampai lah maksudnya. Oke, ini berita berikut apa? Bisa, Jadi ada anjing namanya Wild Tank. Wild Tank. Wild Tank namanya. Nah, dia memenangkan kontes anjing terjelek. Kasian ini Wild Tank ini nih. Dog lover mana nggak ada yang belain Wild Tank. Nggak ada ya ini ya di Iya, sini ya. Seharusnya yang kayak justru harus masuk ke Indonesia dulu, ini jadi berita nasional dulu dah baru rame. Iya. Kalau internasional Masih mereka kurang. agak susah dulu tuh, dia ngopi dulu baru masuk ke translate. Baca Iya. tuh. Atau minimal kita bawa ke Indonesia. Kita kasih ke Satpam Plaza Indonesia gitu si Wild Tank ini supaya Itu. supaya dirawat, maksud saya supaya dirawat. Iya. Harusnya jangan ada lah kontes terjelek gitu lah ya. Nggak usah ada istilahnya. lah. Coba aja. Tuh kayak gini tuh emang ya, gondrong, belok, dan lidah menjulur keluar gitu ya kan. Kadang gue begini aja terjelek kadang, tapi ini rare. Rare, iya rare pasti. Rare termasuk, langka juga termasuk ya. Iya. The one and only kayak menjadi yang spesial aja. Karena hanya dia doang seperti ini, yang lain nggak bisa membuat Seperti seperti ini, iya. Berarti kalau misalnya orang-orang yang independen juga termasuk gitu gak sih, ya? Egonya yang jelek apa gimana? Orang-orang independen. Karena dia nggak sama yang lain-lain, nggak Oke. seragam sama yang lain-lain, cuman dia bisa beda sendiri. Orang independen setara Wild Tank menurut Anda berarti? Jadi gimana tuh, Ja? Menurut lo? Kita next aja ya Pak, menurut saya ke berita berikut. Orang independen agak bahaya soalnya untuk dibahas tuh. Apalagi independent woman kan lagi rame-ramenya nih, Lagi ya rame kan ya? lagi rame-ramenya independent woman. Sudah ada yang kalah ya udah itu yang jelek berarti gitu. Iya. Tapi nggak usah kita kayak lu yang paling jelek, nggak usah terlalu digitu-gituin banget Kalau kan. kelomang mager, lu males gak? Apa? Kelomang mager. Gelombang mager. Kelomang. Kelomang yang mana Pak? Yang kelomang kalau misalnya dikasih jigong baru dia keluar. Keong. Iya. Namanya kelomangan. Kadang kan bawa gerobak kan belakang. Manusia Pak kalau itu. Enggak. Bawa gerobak kecil Oh, itu manusia itu. dikasih gerobak-gerobak kan? Oh si keongnya. Keongnya, Oh, saya ada. belum lihat. Lu lihat dah, keong, gerobak keong. Jadi di belakangnya dikasih gerobak-gerobakan, tapi dia bawa batang tebu kecil. Untuk? Dia buat cemilan dia. Serius? Ada kayak gitu. Ya itu namanya kelomang. Kelomang. Yang dikasih jigong 2 kali baru keluar kan? Ya itu kan gak harus jigong sebenarnya kan, angetnya itu yang penting kan. Hawa mulut. Iya kan? Garung. Iya, kalau kita dia lurus. Kalau dikasih jigong agak sempoyongan gini dia mungkin. Anda jangan sampai kena jigong ente, cukup angetnya aja kasih gitu. Iya. Dia makan batang tebu ya. Oh gitu. Waktu itu gua nih, Bang beli Bang. Mau beli kelomangnya doang apa sama gerobak-gerobakannya? Emang ada gerobakannya? Iya, buat bawa makanan dia sendiri gitu. Jadi di gitu. belakang itu dia udah pakai cangkang, belakangnya ada gerobaknya jadi ngiringin. Iya. Ada gerobaknya cuma bawa batang tebu doang ya. Oh gitu. Berarti dia independen juga itu hitungannya kelomang ini ya. Iya, independen. Iya, independen juga, independen. Oke, berikut lagi nih Pak nih. Nah, ini kemarin nih konser musik TNG Lentera Festival 2024 ini rusuh dan bakar panggung hingga
bakar sound system. Sebenarnya ini apa sih? Gue nggak terlalu ngikutin yang ini. Gue cuma tahu ada konser yang apa Phil Koplo nggak jadi main apa gimana sih ini masalahnya? NDX nggak jadi Nggak main. jadi main. Ndar Boy nggak tahu ada apa nggak, yang gue denger sih NDX. Pokoknya perkoploan. Dan sempat ada ya kan, jadi si orang lagi ngebakar panggung nih kan, dibakar, terus ada satpam datang kan kayak jangan bakar-bakar, terus orangnya bilang, lah kenapa saya nggak boleh bakar-bakar? Boleh gitu, sempat ada yang ngomong. Sempat. Itu kita sensor aja Pak, kita sensor aja kalau itu ya kan. Cuma buat kita aja di sini nih. Apa saran kita nih untuk TNG Lentera 2025, apa saran kita nih? Jangan bikin lagi deh. Stop deh. Stop di situ deh. aja. Stop deh. Yang ada lu mengulangi kesalahan yang lama. Iya. Dan mungkin festival lain juga jadi trauma kan, kayak WTF ngupload poster nih, ada yang komen menyala abangku, dibalas jangan dong ntar kayak Lentera gitu. Wah, mungkin itu. Kan. Iya, jadi beda arti nih, menyala abangku jadi beda arti sekarang setelah ada Lentera ya kan. Jangan. Tolong teman-teman Lentera ya, tahun depan jangan sampai terjadi lagi nih. Oke, sebelum kita masuk dulu ke pertanyaan berikut ini. Tetap di jalur ini. Kamu di jalan yang benar. Nah berikutnya nih Pak, ini berkaitan dengan Arif Muhammad lagi, abang-abangan kita kan. Abang-abangan kita. Jadi beliau ini pengen bangun rumah di Mall Senayan City gitu. Gila. Kemarin udah deal-dealan sama cincinya. Udah kan ya. Katanya dia pengen tetanggaan sama Sushi Tei katanya dia, jadi karena di dalam gitu. Itu kan? Juga jadi bahkan kayak, bukan Sushi Tei, Kokuwo. Iya, bisa mijit langsung. Jadi kayak kan lagi nyapur depan, Pak Arif mampir Pak, ada sushi gitu nanti dia. Tetanggaannya kayak begitu Arif Muhammad. Kemek langsung ya. Tapi emang orang ini selalu ada gebrakan-gebrakan yang Pak. Arif Muhammad ini selalu kayak begitu-begitu ya. Yang istilahnya sebenarnya kalau mau dipikir, anjir gue bisa mikirin ini dong dengan cara sederhana, tapi dia bisa menjalankan gebrakan itu. Ntar di mana nih bakal naruh rumahnya? Kalau misalkan dia di dekat bioskop terlalu tinggi mungkin ya, terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi. Bahkan ngerinya pintu exit keluarnya langsung masuk ke rumah dia, ngerinya. Lah ini kok gue masuk ke rumah orang sih gitu ya, tapi kan exit gini. Iya. Jadi canggung. Kayak orang habis nonton malah kayak kikuk. Loh kok ada Tipang lagi masak nugget gitu kan. Gak enak juga kita ganggunya kalau kayak gitu ya kan. Mungkin di ini aja Pak, kalau gue jadi dia sensi ya. Sensi ya di yang tengah-tengah itu mau gak mau. Yang ini lift nih bawahnya itu di tengah-tengah situ tuh. Mau gak mau di situ dia ya kan. Nah, gua yakin ada ide nih. Kenapa selalu membuat gebrakan itu, apalagi bikin rumahnya di sana? Karena orang biar melihat si Armu. Oke. Sen melipir, si melihat. Oke Pak. Berikutnya nih ada hacker. Nah ini gue juga belum terlalu mengerti nih beritanya sebenarnya Pak. Next Bjorka ya, The Next Bjorka. Dia nge-hack sistem server PDNS dan dia minta tebusan $8 juta atau 131 miliar rupiah. 282 data lembaga pemerintah disekap hacker, dikunci gitu. Ustaz, berarti kalau dikunci si yang orang-orang pemerintahan nggak bisa buka apa-apa tuh? Nggak bisa buka apa-apa, dan sempat ditanya sama pemerintah kan, emang buat apa 100 miliar? Dijawab sama hackernya, saya juga pengen punya rumah di Sensi gitu ternyata. Dia mau tetanggaan sama Arif Muhammad nih, hacker nih. Iya. Jadi janganlah. Work from home juga enak ya dia ya. Work from home juga enak. Dan tapi ini katanya tidak cuma nyerang RI, raja hacker dunia juga lumpuhkan Amerika. Jadi dia nyerang ke US juga. Nah, ini lokal apa interlokal udah? Dia kayaknya lokalnya nyerang pemerintah, di interlokalnya juga nyerang juga dia. Nah, raja hacker dunia itu ada di Indonesia orangnya? Kayaknya ada di Indonesia, tapi belum ketahuan siapa raja hacker dunia. Kenapa nih yang yang menurut gua, kenapa akun-akun atau enggak dalam berbagai macam portal media untuk pemerintah itu lemah untuk keamanannya ya? Iya benar. Karena selalu gampang dijebolin. Iya, harus ada yang bisa menjaga sistem keamanan di pemerintahan kan. Mungkin
OP-OP warnet zaman lumba-lumba tuh. Karena kayak kita kan nggak pernah bisa jebolin lumba-lumba itu kan. Nggak pernah bisa. Nah harusnya mereka tuh yang jadi pas hacker mau masuk, set ada lumba-lumba sama lagu Dirgot. Wah, udah penyatuan. susah tuh. Atau kan ente tau gak sih dulu yang misalnya kita download lagu dari For Shared nih, terus ada yang lagu apapun gambarnya mas-mas OB kan. Tahu yang, ada. yang rambut belah pinggir, Kemeja abu-abu. kemeja abu-abu yang kita nggak pernah tahu dia siapa. Tapi kenapa ada dia di setiap lagu kan? Iya. Nah jangan-jangan dia nih sebenarnya si hacker ini selama ini. Pantesan dia istilahnya numpang tenar lewat aplikasi musik, akhirnya dia mentenarkan diri dengan cara seperti ini ya. Iya. Tapi gua saranin jangan dihukum deh. Ya Jangan kan ya? dihukum. Dipekerjakan aja ya. Dipekerjakan kayak gitu aja. ya. Karena Iya. kalau dihukum nanti misalnya akan lepas semakin berbahaya, dia Semakin semakin berbahaya. dendam. Iya. Ada rasa Hacker harusnya hacker jangan nge-hack pemerintah dong, serang yang judi online harusnya yang lu bantai ya kan, Iya. pinjol-pinjol. yang kayak Gitu-gitu gitu harusnya ya. diserang oleh hacker ya Iya, kan. malah justru kan orang-orang nggak sangka kan Jaya yang mau dibantu-bantu judul ternyata pemainnya juga mereka-mereka orang. Itu dia yang Itu. susah, harus mereka maksudnya usernya kan. Usernya Iya. ya kan ya. Oh ini apa dah Norwegia, Nah, Albania. Iya. Tadi Pak jangan sampai viral lagi kita nih. iya. Cukup yang waktu itu aja di Payakumbuh. Ini Iya. lebih berat viral kalau di sini ya kan. Itu dia. Iya. Oke. Itulah berita-berita terkini Pak. Siap. Berikutnya nih ada nih namanya BMKG, bahas masalah kamu guys. Oke. Ya kan. Nah, ini adalah keluhan-keluhan dari penonton USS Fits. Oh, keluhan. Dan Ini kita- dalam kolom komentar dari komentar YouTube atau dari IG? YouTube. Dan Oke. kita harus memberikan solusi nih. Siap. Ini dari Waone Sutiawan Live 6503. Oh, Wawan. Wawan, betul Wawan. Wawan, iya. Wawan Sutiawan Live Yoi. 6503 ya kan. Kenapa bang cewek kalau berpapasan sama gue dia suka tutup mulut sambil nunduk? Emang insting natural cewek kalau lihat cowok yang terlalu ganteng seperti ini atau dia ilfeel sama gue? Katanya gitu. Jadi dia lewat depan cewek nih, terus ceweknya gini. Terus dia mikir, Iya. kayaknya gue terlalu ganteng deh. Gitu dia. Satu terlalu ganteng, yang kedua lu harus pede. Lu itu bisa main sosial media, bahkan lu sampai komen sini lu kan sempet ya. Iya. Otomatis kuota lu oke lah ada. Ada lu punya duit. Gadget lu sangar kalau lu Sangar. nontonnya USS, ya kan ya. Iya, betul. Dan yang pastinya gue tahu nih, kita penonton sini kelas A. Kelas A. Lu itu terlihat sama dia terlihat humoris. Humoris. Iya, udah humor dan juga dia kaya. Dan juga rich juga. Iya, Makanya iya. pas lihat dia orang kok lucu banget. Gitu, Oh. tanpa perlu ngomong. Tapi Tanpa perlu ngomong udah kerasa dia humoris. Jadi iya. ini kocak nih orang nih gitu. Kocak nih orang nih. Makna 6503 di namanya apa? Apa? 6503. Apakah 6 Mei 2003 kah atau lah nggak masuk juga ya itu ya. terakhir weekly recommendation? Gua merekomendasikan gue pengen jualan tiket acara gue sendiri Pak sebenarnya. Oke, Gue acara pengen lu tour yang kan. sama Bang Adri apa bukan? Ada Bang Adri di Bali ada. Apokalis nih. Jaksel Apokalips. Oke. Nah itu adalah sebuah tour yang akan gue buat di 5 kota Bali, Bandung, Jogja, Surabaya, Jakarta. Oke. Gue akan stand up tuh selama sejam lebih mungkin di situ. Oke. Dan itu tiketnya ada di majelislucuindonesia.com gitu. Oke. Tolong bagi penonton USS yang selama ini sudah bersama gue di Iya. YouTube kan, ayolah kita bertemu langsung di Jaksel Apokalips gitu. Karena lu mau istilahnya ngobrol intim kepada orang-orang yang nonton langsung. Yoi. Dan lu mau ngeluarin lebih frontal dari di sini. Lebih frontal. Jadi Karena nggak akan nahan-nahan Iya, di sana. yang di sensor-sensor seperti tadi di sana akan kita buka dengan lowong Iya, gitu. nah itulah. Jaksel Apokalips di majelislucuindonesia.com. Pokoknya Jakartanya itu Bandung tanggal 16 Agustus kalau nggak Betul, salah, 16. terus Surabaya, Jogja gue lupa, Jakartanya tanggal 1 September. Itu Oh, di 1 September. Usmar Pak Usmar Ismail. Usmar Ismail, yang Nah, waktu di itu situ ya. tuh nanti tuh. Ngebahasnya adalah ya ada isu-isu personal dan hal-hal yang belum pernah gue buka di YouTube manapun, karena saya kadang suka oversharing Pak di YouTube kan. Terlalu cerita nih. Selalu Nah, cerita. ada beberapa bagian hidup saya yang akan hanya saya ceritakan di Jaksel Apokalips untuk yang datang itu aja gitu. Wah, menarik. Di situ akan ada alasan kayak kenapa sih selama ini gue selalu bahas
Jaksel dan Gemini. Kenapa gitu? Nah, nanti di situ akan ada. Kalau ente apa, Pak? Rekomendasi gue ya untuk terdekat ini ya Fair lah. Jakarta Fair. Oh iya, PRJC juga bisa di sana tuh. Iya, ke Jakarta Fair karena menurut gue menariknya itu barang-barangnya Pak. Ya. Oke lah, Pak Rastin ya cukup segitu. Iya, Berita kira minggu ini untuk netizen. Thank you Pak Rastin sudah hadir. Thank you Pak Ja udah Netizen, istilahnya sampai ketemu di menjamu. BAP minggu depan. Yes. Bye bye.